Saya belum pernah melihat orang yang begitu ahli dalam apa yang dia lakukan. Dia membangun kabin kayu mewah dengan tangan di padang gurun untuk membawa dirinya kembali ke abad ke-18. Dia membangun kabin mewah di alam liar dengan tangan. Dia tidak hanya membangun semua fasilitas dengan tangan. Dia juga membuat kotak penyegel dan besi tempat sendiri untuk membuat hidup lebih mudah. Dia menjalani kehidupan yang terisolasi. Pada usia 40 tahun, Tommy begitu terinspirasi oleh gaya hidup para pendahulunya. Dia memilih untuk menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli sebidang tanah tandus, dengan tujuan mengubahnya menjadi lingkungan hidup yang terisolasi. Jadi dia segera memanggil teman lamanya selama 10 tahun untuk membantunya, untuk membangun sebuah rumah untuk ditinggali, karena mereka mengalami kehidupan di abad ke-18. Mereka tidak membawa peralatan modern, bahkan api pun dibuat dengan cara yang paling tua. Setelah mereka membuat api dan mendirikan kemah, mereka bisa mulai membangun bagian utama rumah. Kemudian mereka akan membangun fondasi dengan batu, dan kemudian mereka akan mulai memasang kerangka fondasi. Meskipun Tommy telah mengumpulkan banyak kayu gelondongan sebelumnya, tapi untuk membuat kayu-kayu itu lebih pas, mereka harus menggunakan kapak mereka agar lebih pas, agar bisa memasangnya dengan aman ke fondasi. Tetapi untuk mengamankan dinding dengan lebih baik, kayu gelondongan berikutnya perlu dipotong secara individual agar pas dengan fondasi. Tapi untuk membuat lantai bawah lebih aman, Tommy juga akan menggunakan paku-paku pada bingkai bawah, dan kemudian mereka akan mengikuti proses perawatan setiap batang kayu dan memasangnya. Dan untuk meningkatkan umur panjang kayu gelondongan, setiap batang kayu sudah dikarbonisasi sebelumnya. Meskipun rumah Tommy cukup kecil, namun dengan bantuan saudara-saudaranya, ini adalah pekerjaan yang cukup mudah, karena dindingnya mencapai setengah tinggi manusia. Ini akan semakin sulit karena dindingnya mencapai setengah tinggi manusia. Pengerahan tenaga fisik dan ketinggian yang bertambah. Mereka harus menggunakan 2 batang kayu untuk membuat perosotan agar mereka dapat mengangkut kayu untuk dinding. Mempertimbangkan jumlah tenaga fisik, mereka bekerja berpasangan untuk menangani kayu gelondongan. Perencanaan metodis dari pekerjaan mereka segera memiliki dinding hingga ketinggian yang cukup. Selanjutnya untuk Tommy adalah atap. Untuk atap, mereka memilih untuk membangun atap yang bisa digerakkan sendiri. Ini memakan waktu dan tenaga, tapi Tommy menggunakan metode kuno dengan mengambil bagian atas dinding dan sehingga rangka atapnya bisa dipasang seperti tangga. Memang bukan kurva yang sempurna, tapi itu cukup untuk mencegah air masuk ke atap dan menahan panas. Sementara mereka membangun atap, 2 saudara laki-laki Tommy yang lebih berat, mereka juga membuat pintu masuk ke rumah barunya terlebih dahulu. Setelah atapnya selesai dibuat, bentuk dasar rumah barunya sekarang sudah selesai. Tapi untuk bisa tinggal di sini malam ini, mereka telah pergi keluar dan mengumpulkan banyak kulit kayu liar untuk diletakkan di rangka atap. Saat atap rumah baru Tommy semakin dekat, rasanya sudah siap untuk ditempati. Tapi untuk tinggal di sini selama sisa hidupnya, Tommy harus melalui banyak hal. Tapi saya yakin jika dia cukup gigih, dia akan bisa memiliki rumah impiannya suatu hari nanti.